Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikis salam, al-mu'minil muhaiminil alam, syarihil ahkami dzul jalali wal ikram, alladzi akramana bidinil islam, wa manna alaina binabiyina Muhammadin alaihi tahiyatu wassalam, wa anama alaina bi kitabihil mufarriq bainal halali wal haram, wassalatu wassalamu ala habibihi wa khayarihi min khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi dunaz zalam wa ala jami'il anbiya'i wal malaikatil baratil kalam amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan yang sempurna kekuasaannya, yang agung kedudukannya, yang mengatur seluruh yang ada berada di dalam semesta, yang memberikan rahmat kepada siapa saja yang hidup dan bernyawa, yang menyediakan surga bagi siapa yang menaatinya, yang menyediakan neraka bagi siapa yang ingkar dan kufur kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dan tak pernah lupa, salawat dan salam selalu tercurah kepada teladan manusia, kehidupannya jadikan sebagai teladan, syariatnya datang untuk diterapkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat seluruh pengikut beliau dan yang mengikuti risalah beliau hingga yaumil kiamah. Sebelum Anda mulai kultum, Anda ingin bertanya kepada antum semua, apakah antum sudah menjadikan Allah sebagai tujuan dalam hidup antum? Apakah antum sudah menjadikan Allah sebagai pemegang urusan dunia dan akhirat antum? Apakah antum sudah menjadikan Allah sebagai tempat sandaran dan segala harapan antum? Maka pada kesempatan kali ini Ana mengajak kepada antum semua untuk merenungi sebuah surah dalam Al-Quran, yakni surah Al-Ikhlas. Maka pada kultum ini pula Ana akan menafsirkan ayat tersebut. Surah Al-Ikhlas merupakan surah ke-112 dalam Al-Quran, tergolong surah Makkiyah, terletak pada juz 30 yang terdiri dari 4 ayat. Profesor Dr. Syekh Wahbah Al-Zuhaidi dalam kitab Tafsir Al-Munir menjelaskan, disebut Al-Ikhlas karena surah ini tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkannya dari segala kekurangan dan kesyirikan, juga membersihkan hamba dari neraka, dari syirik atau neraka. Adapun sebab nuzulnya ialah hadis dari Ubay bin Ka'ab. Beliau berkata, annal musyrikina qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammadun sublana rabbaka, fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwasanya kaum musyrikin berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sebutkan nasab Tuhanmu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, katakanlah wahai Muhammad, Dia Allah yang Maha Esa, Allah adalah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tiada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Adapun faedahnya ialah barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas maka setara dengan 1/3 Al-Quran. Dalilnya ialah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad faraddiduha, falamma asbaha ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara zalika wa ka'anna ar-rajula yataqalluha, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Bahwasanya ada seseorang laki-laki mendengar orang lain membaca surah Al-Ikhlas sambil mengulanginya, maka tak kalah pagi ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu, dan seakan-akan laki-laki itu menganggap remeh surah tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah itu sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Apa dimaksud dengan 1/3 Al-Quran? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan bahwa surah Al-Ikhlas sebanding dengan 1/3 Al-Quran dilihat dari kandungan Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran isinya ialah hukum, berita dan tauhid. Maka surah Al-Ikhlas mencakup pembahasan yang ketiga, maka nilai yaitu tauhid. Maka nilai 1/3 ditinjau dari penilaian ini. Apa yang membuat surah Al-Ikhlas begitu utama? Maka kita perlu mengupas ayatnya satu persatu. Pada ayat pertama, qul huwallahu ahad, katakanlah Dia Allah yang Maha Esa,
Dalam ayat ini kata kul merupakan fi'il amr dari fi'il qala yaqulu qawlan. Sedangkan kalimat setelahnya ialah maqalul qaul atau perkara yang dijadikan sebagai pembahasan. Kan huwa ialah mubtada, sedangkan Allah ya al-khabar. Lafaz jalalah Allah merupakan a'raful ma'arif, isim paling ma'rifah di antara seluruh isim ma'rifah. Lafaz Allah merupakan lafaz yang pasti ada di dalam Al-Quran. Tidak ada satu surah pun di dalam Al-Quran kecuali pasti menyebutkan lafaz Allah di dalamnya. Imam Asy-Syarbini menyebutkan bahwa lafaz Allah disebutkan sebanyak 2360 kali dalam Al-Quran. Ayat ini menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Dialah yang Maha Esa. Ibnu Katsir menjelaskan Dialah Al-Wahidul Ahad, yang satu lagi esa, tiada yang sepadan, tidak memiliki sekutu, tidak memiliki pembantu. Tuh, tidak ada yang setara dengannya. Lafaz ini tidak ditetapkan kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla, sebab Dialah yang Maha sempurna dari segala sifat dan perbuatannya. Adapun ayat kedua, Allahus Samad, Allah ya tempat yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dalam ayat ini lafaz Allah berkedudukan sebagai mubtada, sedangkan As-Samad ialah khabar, sehingga ayat ini menjelaskan bahwa Allah ialah zat yang memiliki sifat As-Samad. Apa makna As-Samad di sini? Makna As-Samad di kalangan ahli bahasa ialah as-sayyidul ladzi yusmadu ilaihi fin nawazili wal hawaiji. Ialah pemimpin yang dijadikan sandaran kepadanya dalam setiap musibah dan kebutuhan-kebutuhan. Adapun menurut Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan li Ta'wil Al-Quran menjelaskan bahwa makna yang paling tepat yang telah dikenal oleh orang-orang Arab ialah as-sayyidul ladzi yusmadu ilaihi alladzi la ahada fawqahu. Pemimpin yang dijadikan sandaran kepadanya, tiada seorang pun yang ada di atasnya. Kesimpulannya apa? As-Samad ialah Allah adalah pemimpin yang paling tinggi, tidak ada seorang pun yang lebih tinggi daripadanya, dan Dialah jadikan sandaran dalam segala kebutuhan. Kemudian pada ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Ayat ini yang menjelaskan tentang sifat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ada tanpa ada yang mengadakan. Dia tidak membutuhkan, tidak berhajat kepada segala sesuatu untuk keberadaannya. Sebaliknya, segala sesuatu berhajat kepadanya. Ayat ini juga membantah tuduhan orang-orang yang menganggap Allah memiliki anak. Ada penjelasan menarik dari Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatih Al-Ghaib tentang kenapa lafaz lam yalid didahulukan daripada lafaz lam yulad. Padahal dalam realita tidak, pertama-tama sesuatu menjadi maulud yang dilahirkan, kemudian baru menjadi walid yang melahirkan. Maka beliau menjelaskan didahulukan lam yalid karena orang-orang kafir menuduh Allah memiliki anak. Orang-orang musyrik menganggap malaikat adalah anak perempuan Allah. Yahudi menganggap Uzair adalah anaknya Allah. Orang-orang Nasrani menganggap Al-Masih adalah anaknya Allah. Tapi tidak ada yang mengatakan bahwa Allah memiliki orang tua. Tidak ada yang mengatakan bahwa Allah ialah anak dari yang lain. Maka dia memulai dengan lebih penting, lam yalid, tidak beranak. Nah, kemudian dia menunjukkan hujjah dengan berfirman walam yulad, tidak diperanakkan. Seolah-olah dikatakan bahwa dalil ketiadaan anak bagi dia adalah kesepakatan bagi kita bahwa dia bukanlah anak dari yang lain. Kemudian surah ini diakhiri dengan firman Allah Ta'ala, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada seorang pun yang setara dengan dia. Dalam ayat ini lafaz yakun merupakan fi'il mudhari dari kana, sedangkan kana ialah amil yang memiliki pekerjaan tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merafa'akan isim setelahnya dan menasabkan khabarnya. Pada ayat ini pula lafaz ahadun itu merupakan isim dari yakun. Kenapa dia diakhirkan? Dia menjadikan karena dalam kitab Mulakhas Qawaid Lughatil Arabi dijelaskan bahwa apabila mubtada itu nakirah maka wajib untuk diakhirkan. Sedangkan kufuwan ialah khabar dari yakun tersebut. Ayat ini kembali menguatkan ayat pertama, yaitu qul huwallahu ahad, bahwa Allah lah satu-satunya yang tidak ada setara dengannya. Sebagaimana firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un. Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsirul Qur'anil Azim ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa tiada satu makhluk pun yang menyamai dengan Al-Khaliq atau sang pencipta, karena dialah yang menjadi kepadanya disandarkan kepada segala sesuatu dan tiada sesuatu pun yang setara dengannya.
Dari penafsiran di atas, bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana cara mengamalkan surah Al-Ikhlas dalam kehidupan kita? Ya, setidaknya ada beberapa poin. Yang pertama, hendaknya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yakni hendaknya kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi, satu-satunya yang ditaati, satu-satunya yang pantas dijadikan Al-Hakim sebagai pembuat hukum. Karena itulah perintah Allah kepada kita sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah ikhlas semata-mata karena Allah dan untuk menegakkan agama dan agar mendirikan salat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Yang kedua, hendaknya kita meminta segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah Tuhan kita, Allah yang mengetahui segala kebutuhan kita. Hendaknya kita meminta kepada Allah segala kebutuhan dari perkara dunia hingga perkara akhirat, dari perkara kecil hingga masalah besar. Ada sebuah hadits qudsi dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ya ibadi kullukum jai'un illa ma'at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, sungguhnya kalian ini lapar kecuali yang kuberi makan, maka mintalah makan kepadaku. Pasti akan kuberi makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian ini tidak memiliki pakaian kecuali yang kuberi pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberikannya. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jamil Ulum menjelaskan, wa fil hadithi dalilun ala annallaha yuhibbu ayyas'alahu ibadu jami'a masalihi dinihim wa dunyahum minat ta'ami wasyarabi wal kuswati kama yas'alunahu hidayata wal maghfirata. Dalam hadis ini ada dalil bahwasanya Allah sangat mencintai hambanya yang meminta kepadanya dari maslahat-maslahat akhirat hingga maslahat dunia, seperti makanan, minuman, pakaian. Sebagaimana ia meminta hidayah dan ampunan. Juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, liyas'ala ahadukum rabbukum hajatahu kullaha hatta tas'ala shis'ana na'lihi idza qata'a. Hendaknya salah seorang di antara kalian itu meminta kepada Tuhannya segala kebutuhannya hingga tali sendal putus pun ia tetap meminta kepada Allah Ta'ala. Hadis lewat Tirmidzi. Inilah kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan, wa kana ba'dus salaf yas'alullaha fi salatihi kullaha wa'ijihi hatta milha ajitihi wa ala fasyatihi. Dulu para ulama salaf itu meminta kepada Allah dalam salatnya hanya bahkan sampai garam untuk adonan, sampai terkangkang untuk kambing. Ada pembelajaran yang penting di sini bahwa para ulama salaf menyandarkan segala urusan hanya kepada Allah, dan ini yang sering kita lalaikan, di mana kita hanya melibatkan Allah pada perkara-perkara yang besar, tidak pernah melibatkan Allah terhadap perkara-perkara yang kecil. Padahal Allah lah yang memudahkan segala urusan. Tiada sesuatu yang mudah kecuali Allah mudahkan. Tapi sekarang berapa banyak manusia yang mudah melupakan siapa yang memberi kemudahan. Maka hendaknya ini menjadi dorongan bagi kita. Yang ketiga, hendaknya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu syarat terimanya amal ialah niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Niat yang suatu amal ibadah yang tidak niatkan karena Allah, dia akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Bahkan ketika seorang hamba beribadah dengan niat karena Allah disandingkan juga dengan niat yang lain, maka dia juga amalnya akan tertolak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ana aghna syuraka'i aisyirki waman amila amalan dan asyraka fihi ma'i ghairi fatalaqtuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang melakukan suatu amal untukku dan untuk yang lainnya selainku, maka aku tinggalkan ia dengan kesyirikannya.
menjelaskan hal ini. Al-Qushayri Al-Naisaburi menjelaskan, barang siapa yang beramal untukku atau untuk Allah juga beramal untuk yang lain selain karena Allah, maka Allah tidak akan Allah terima amalnya. Allah tinggalkan dia dikarenakan kesyirikannya. Yang keempat, hendaknya kita berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah lah satu-satunya hakim yang pantas menetapkan hukum. Maka hendaknya wajib bagi kita untuk menerapkan hukum-hukum Allah. Apabila seseorang tidak berhukum dengan hukum Allah, bahkan mengingkarinya, maka dia termasuk orang mengingkari Allah Ta'ala. Maka termasuk dia golongan orang yang kafir. Sebagaimana surah Al-Ma'idah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang berhukum bukan dengan hukum Allah, maka dialah orang-orang yang kafir. Maka ini menjadi renungan bagi kita. Semoga dari sini timbul kesadaran di antara kita tentang pentingnya berhukum dengan hukum Allah. Semoga Allah menjadikan kita sebagai ibadullahil mukhlasin, hamba-hambanya yang diikhlaskan. Demikian apa yang bisa Anda sampaikan. Hadza ma yumkin an waqifadil fursati afu minkum in wajadtum min al-akhta wa syukrun ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.